Hai, kembali lagi bersama saya Intan Joweni, mahasiswa FKIP Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana Kupang kelas 3E. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Pengembangan pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya dengan didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menghargai, dan memiliki komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Nah, untuk dapat mengembangkan pendidikan multikultural di sekolah, seorang guru atau khususnya guru pendidikan kewarganegaraan harus mampu mengelola dan merencanakan strategi pembelajaran yang tepat agar tujuan pendidikan multikultural dapat tercapai. Yang berikut yaitu sejarah pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Kehadiran pendidikan multikultural di tengah-tengah masyarakat sejalan dengan gelombang perubahan struktur sosial dan politik masyarakat. Adapun dua pendekatan yaitu sinkronis dan diakronis. Pada analisis diakronis terlihat bagaimana sempat multikulturalisme dalam bidang pendidikan ini tidaklah hadir begitu saja. Pendidikan multikulturalisme pada masa sekarang sangat terkait dengan sejarah di masa lalu. Selain secara diakronis, penulis menganalisis dengan pendekatan sinkronis, di mana perkembangan pendidikan multikulturalisme di Indonesia dibedakan menjadi 3 fase perkembangan pendidikan, antara lain yaitu yang pertama, pendidikan segregasi pada masa kolonial dan prakolonial. Pada masa ini pendidikan hakikatnya bersifat memisah atau menggolongkan antara kelompok sosial. Yang kedua yaitu pendidikan bermodalkan melting pot atau teori peleburan, di mana masing-masing kelompok etnis dengan budayanya sendiri menyadari adanya perbedaan antar sesamanya. Namun dengan menyadari perbedaan tersebut, mereka dapat membina hidup bersama. Yang ketiga, pendidikan multikultural yang dijumpai sekarang. Bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia yang pertama yaitu penambahan materi multikultural yang dalam aktualisasinya berupa pemberian materi tentang berbagai budaya yang ada di tanah air dan budaya berbagai belahan dunia. Yang kedua yaitu bentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang ketiga, bentuk program dan praktik terencana dari lembaga pendidikan. Yang keempat, pada wilayah kerja sekolah. Yang kelima yaitu gerakan persamaan, dan yang keenam, proses. Yang berikut yaitu asas-asas dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Ada beberapa asas yang menjadi ciri khas pendidikan multikultural di Indonesia, mengingat akan situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang telah melalui sejarah dan penjajahan yang panjang. Yang pertama, asas wawasan atau kebangsaan, persatuan dalam perbedaan. Yang kedua, asas Bhinneka Tunggal Ika atau perbedaan dalam persatuan. Konsep ini menekankan keragaman dalam budaya yang menyatu dalam Indonesia negara kita. Yang ketiga, asas kederajatan. Semua budaya dipandang sederajat, diakui dan dikembangkan dalam kesetaraan. Yang keempat, budaya kulit putih. Semua budaya dikembangkan selaras dengan perkembangan masing-masing. Adapun 3 prinsip yang digunakan dalam menyusun program pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogi baru, yaitu pedagogi yang berdasarkan kesetaraan manusia. Pedagogi kesetaraan bukan hanya mengakui hak asasi manusia, tetapi juga hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaannya sendiri. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang membuka diri dari pemikirannya yang terbatas. Manusia yang berbudaya juga manusia yang bermoral dan beriman, yang dapat hidup bersama, yang penuh toleransi.
Yang ketiga yaitu prinsip globalisasi budaya. Globalisasi kebudayaan ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, perluasan budaya populer, budaya telepon genggam, internet, dan kegiatan perdagangan di internet secara global.